silahkan pakai dulu ininya ya Bu ya. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri ya Bu. Nama saya Gaisa Zahra. Saya di sini sebagai ahli gizi, sebagai konselor gizi ya Bu. Nah, di sini Ibu bisa menjelaskan atau menceritakan apa saja keluhan Ibu, sehingga nantinya saya akan sedikit sharing tentang apa saja sih masalah gizi Ibu yang harus setidaknya ditangani sedikit-sedikit gitu ya Bu, supaya bisa teratasi ya Bu ya. Nah, sebelumnya nama Ibu siapa Bu? Nama saya Aisyah. Oh, Aisyah, baik. Ibu umurnya berapa tahun? 41 tahun. 41 tahun. Ya. Kalau alamatnya dari mana Ibu? Dari lingkungan Banjarkolot. Kesini itu kemauan sendiri atau ada dokter? Kemarin tuh saya dari puskesmas. Terus saya dapat surat rekomendasi karena saya kan tekanan darahnya tinggi, 190/100. Oh iya. Nah, terus sama dokter itu disarankan untuk konseling sama ahli gizi. Jadi saya datang ke sini. Ya baik, ini Ini suratnya. Boleh saya lihat ya Bu? Iya, tinggi ya Bu, lumayan. Tekanan darahnya itu sekitaran 2 hari yang lalu Bu itu. Iya. Oh, kerasanya apa saja Bu? Pusing. Terus Terus badan saya lemas. lemas. Ya, itu yang saya rasain. Kalau sebelumnya Ibu pekerjaannya sebagai apa Bu? Saya dagang Dagang. di pasar. Dagang. Tapi sudah mempunyai anak dan keluarga Bu? Sudah, alhamdulillah. Iya. Kalau boleh Bu, di sini sekarang saya mungkin akan menghitung tinggi badan dan berat badan Ibu ya Bu ya. Nah, iya. Tapi sebelumnya ini nggak ada, boleh ada dicopot. Nah, supaya tidak mengganggu di sini. Nanti berat badan sendiri. Sebelumnya tegak lurus ya Bu. 45 ya, 45 kurang lebih. Silahkan di agak geser sedikit sebelah kanan. Nah, 148 ya. Cukup. Akan duduk kembali Bu. Nah. Sebentar Ibu, saya hitung dulu status gizinya Ibu berapa. Nah kan tadi tinggi badan Ibu 45, kemudian tinggi badan Ibu 148, berat badan Ibu 45 kilo ya Bu. Nah menurut IMT itu status gizi Ibu sedikit kurang, karena IMT Ibu 17,6 Bu. Karena yang normalnya itu kurang lebih 18,5 sampai 22,9, seperti itu Bu. Nah, jadi selain tadi ada hipertensi ya Bu, atau tekanan darahnya tinggi, terus masalah gizinya Ibu itu gizi kurang salah satunya. Kemudian kalau makannya gimana Bu? Kalau kebiasaan makan? Saya makan karena dagang ya, saya cuma makan 2 kali sehari. Oh iya. Hari makan pertama itu pagi-pagi biasanya seadanya aja, ya seadanya saja. Misalnya ada tahu sama tahu saja gitu. Kalau tempe aja. Oh seperti itu ya Bu. Kalau misalkan ini Bu, aktivitas lainnya selain ke pasar ada nggak Bu? Nggak ada, cuman kalau di rumah ya gitu, beres-beres rumah itu aja sih. Nggak ada aktivitas lain. Kalau lagi libur itu juga Ibu ke pasarnya. Olahraga pun saya jarang. Jarang olahraga. Baik. Nah di sini kan Bu ada sebenarnya ada 3 masalah gizi ya Bu. Nah di sini tuh yang pertama tadi yang gizi kurang, kemudian kebiasaan makan yang salah, kemudian aktivitas yang kurang.
Nah, tapi di sini saya akan menekankan lebih ke gizi yang kurang dan pola makan yang salah ya Bu. Nah, aktivitas fisik yang kurang memang lebih baik ditinggikan, tapi kan di sini Ibu dalam kondisi tekanan darahnya lumayan tinggi ya Bu, 190/100. Jadi aktivitasnya bisa sekarang hanya istirahat saja. Nanti kalau misalkan sudah merasa sehat, boleh beraktivitas kembali, bahkan ditambah dengan olahraga yang rutin ya Bu ya. Nah, di sini karena tadi masalah gizi ibu itu gizi yang kurang. Nah, gizi yang kurang itu berkaitannya dengan pola makan yang tidak teratur Bu, karena pola makan ibu tadi hanya 2 kali sehari ya Bu. Kemudian ditandainya dengan IMT yang tadi saya hitung berdasarkan berat badan dan tinggi badan, hasilnya hanya 17,6 seperti itu Bu. Kemudian kalau misalkan pola makan yang salah itu berkaitannya dengan kurangnya paparan informasi. Mungkin Ibu tahu nggak informasi makanan-makanan yang bergizi seimbang itu apa saja? Tahu Neng, kalau di pasar mah ya gitulah. Ya biasalah gitu, masih adat-adat istiadat gitu ya Bu ya. Jadi di sini kurangnya paparan informasi Ibu. Jadi nanti akan sedikit saya tambahkan informasi terkait gizinya ya Bu ya. Nah, ditandainya itu dengan mempunyai kebiasaan makan 2 kali sehari, minum kopi tiap pagi, kemudian merokok 1 bungkus sehari gitu ya Bu. Kemudian, nah setelah tadi kita lihat ya Bu masalah gizinya, mungkin yang akan lebih diprioritaskan yang gizi kurang dan pola makan yang salah tidak apa-apa Ibu. Tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa, baik. Nah, jadi di sini karena tadi apa tuh tekanan darah Ibu kan katanya tinggi ya Bu, susah tidur ya Bu? Iya, karena sakit Neng, itu sakit. Tapi lumayan lama, 2 hari kemarin aja gitu sebenarnya. Semenjak iya kalau lagi tinggi ya kerasa Neng. Itu baik. Nah, jadi saya di sini akan bertujuan untuk memberikan dietnya itu memberikan diet rendah garam 1 ya Bu ya, karena di sini Ibu hipertensinya tinggi mungkin. Kemudian tujuan diberikan diet ini itu memberikan asupan makanan sesuai kebutuhan dan menerapkan supaya Ibu bisa menerapkan pola makan gizi seimbang seperti itu Ibu. Baik. Nah, nanti setelah itu mungkin Ibu nanti bisa lebih di pola makannya lebih dijaga lagi gitu Bu ya. Nah, di sini saya akan hitung oh iya Bu, kalau misalkan sebelum saya hitung energi Ibu berapa, saya pengen tahu terlebih dahulu asupan makanan Ibu kemarin apa saja Bu? Hari kemarin makannya apa saja gitu? Nasi. Nasinya banyak nggak Bu? Ya nggak banyak-banyak amat Neng, cuman secentong ada Bu? Iya, secentong. Kemudian apa lagi Bu? Terus kemarin sama oseng tempe Neng saya. Tapi tempe aja nggak ada sayurnya? Enggak, tempe saja. Baik. Kemudian kalau ditumis Bu itu tempenya? Iya, tumis. Kalau misalkan sayurnya ada nggak Bu kalau pagi-pagi? Nggak ada Neng, kalau malam itu pun kemarin saya malamnya sayur asem Neng. Sayur asem sama nasi Bu, tapi nasi. nggak sama mie kemarin mah? Enggak. Baik. Kalau isinya apa aja Bu sayur asemnya Bu? Ada welok, walu. Walu banyak Bu walunya Bu? Iya lumayan lah Neng, soalnya kan ada yang bilang tensi teh itu Neng pakai welok. Ya emang bagus soalnya enak juga, kacang panjang banyak Bu. Ya sedengan lah Neng. Kalau itu ada jagungnya Bu? Ada jagungnya. Saya suka jagung Neng, banyak jagungnya. Banyak jagungnya, manis Bu jagungnya? Iya. Baik. Kalau ada lagi selain itu Bu? Udah Neng, tadi itu aja. Melinjo Neng. Mau melinjo, nah lumayan tinggi kalau melinjo itu Bu. Punya ini nggak Bu? Asam urat? Nggak tahu Neng, saya nggak dicek. Belum dicek ya Bu ya kemarin? Iya. Cuman saya suka pegel-pegel, linu-linu ini Neng. Iya. Ya, tapi kalau makan sayur-sayur hijau sering Bu? Ya lumayan. Kalau lagi ada aja gitu kalau Iya. Iya.
Terus kalau buah-buahannya Bu suka makan apa? Jarang. Kalau ngemil-ngemil di pasar biasanya ngemil apa gitu Bu? Ada takutnya cemilan gitu hari kemarin Paling itu getuk. gitu pakai ini kelapa Bu? Iya, kelapa. Sama kopi nih biasa. Tetap ngopi kalau Iya, dari di kopi pasar. nih sehari Iya. berapa gelas gitu nih. Iya. Kemudian kalau kayak minuman instan, makanan instan suka nggak Bu? Soalnya kan lumayan tinggi natriumnya ya Bu dari makanan dan minuman Iya, instan. paling teh gelas itu nih. Oh, masih suka juga meskipun Iya, ngopi. di pasar gitu. Mm-mm. Sok pengen yang manis-manis, yang dingin. So, ini ya Bu, haredang. Iya, di pasar panas. Kalau kayak kecap kayak gitu saus Bu, Ibu masih suka mengkonsumsinya Bu? Paling masakan nih. Dimasakan. Tapi Kalau telur pakai kecap gitu nih. iya. Soalnya dari kecap sama saus juga kan tinggi natriumnya ya Bu ya, bisa dikurangi. Kopi juga Bu, itu kan kafeinnya lumayan tinggi ya Bu, Iya. sama dari tehan itu lumayan tinggi. Jadi sedikit mengganggu peredaran darah gitu Bu di tubuh. Jadi harus segera dikurangi seperti itu ya Bu. Nah, di sini hasil recall Ibu yang hari kemarin itu kurang lebih 800 kilokalori Bu. Jadi meskipun Ibu misalkan banyak ada ngemil tadi getuk ya Bu ya. Nah, ada ngemil getuk atau minum kopi dan teh gelas itu tidak terlalu banyak mengandung kalorinya Bu. Jadi malah banyak mengandung asupan natrium yang tinggi dari teh gelas yang kayak gitu ya Bu. Kemudian kalau bisa nanti mungkin dikurangi, nanti akan saya kasih tahu ya Bu makan apa saja ya Bu ya yang bagus untuk dikonsumsi. Kalau untuk hari kemarin udah itu. Kalau malam hari tuh selain makan habis pulang dari pasar udah nggak ada konsumsi apa-apa Bu? Enggak, suka saya langsung tidur capek nih. Iya baik. Nah, mungkin saya akan memberikan diet rendah garam ya Bu. Nah, di sini sesuai tadi yang tinggi badan dan berat badan Ibu. Kemudian kan tadi 45 kilo ya Bu, tinggi badannya 148. Jadi kurang lebih energi yang Ibu butuhkan per harinya itu 1400 Bu. Jadi yang tadi kan masih kurang ya Bu ya dari 1400. Jadi asupan oral Ibu juga, asupan makan Ibu itu kurang, jadi tidak adekuat, jadi masih kurang ya Bu ya. Selain masalah gizi yang tadi yang 3, ada tambahan lagi ternyata asupannya tidak adekuat seperti itu ya Bu. Nah, kemudian mungkin di sini ada sedikit refleks ya Bu di sini mengenai penyakit hipertensi. Nah, di sini nanti bisa Ibu baca mengenai dietnya, ini ada di sini sudah. Kemudian di sini ada tips-tipsnya, tips sehat untuk penyakit hipertensi. Nah, selain itu di sini Ibu ada bahan makanan yang harus dihindari. Seperti roti-roti gini ya Bu, kecap, kemudian minuman-minuman itu sangat mengandung natrium yang tinggi. Keju juga, terus daging olahan seperti sosis dan bakso itu lumayan tinggi Bu. Kemudian dari ikan juga lumayan tinggi. Nah, selain itu Ibu di sini pada makanan ini cara mengolahnya yang dianjurkan itu seperti ini Bu. Dengan menumis atau memasaknya sebaiknya menggunakan mentega atau margarin yang hanya sedikit secukupnya saja. Jadi dihindari juga penggunaan lemak yang tinggi ya Bu ya. Nah, supaya nanti tidak mengganggu kepada kolesterolnya Bu. Jadi tidak tinggi juga, takutnya kan nanti hipertensi sebagai salah satu pencetus penyakit lainnya ya Bu ya. Seperti nantinya bisa ke penyakit jantung dan yang lainnya ya Bu ya. Jadi mungkin bisa dihindari nanti seperti lemaknya, seperti lemak dan natriumnya bisa rada dikurangi ya Bu ya. Nah, mungkin nanti kemudian bisa dikendalikan di sini Bu dengan patuh. Nah, periksa kesehatan secara rutin, kemudian atasi penyakitnya dengan pengobatan yang tepat, tetap diet gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik dengan amat rutin ya Bu ya. Nah, mungkin segitu saja Bu kalau mengenai diet ini, atau enggak ada yang Ibu tanyakan kembali Bu? Kalau garamnya saya gimana konsumsinya? Oh iya, nah kalau dari konsumsi garamnya
nanti di sini kan ibu tadi saya bilangnya diet rendah garam 1 ya bu ya. Nah, kalau diet rendah garam 1 itu penggunaan garamnya harusnya tidak boleh penggunaan garam bu, meskipun hanya garam dapur. Jadi hanya dari terasa dari si bahan-bahan alami saja bu. Jadi berarti tidak kalau ada. saya masak nggak usah pakai garam. Sekarang aja bu, karena tensinya sedang tinggi ya bu ya. Jadi dihindari penggunaan garam. Kalau misalkan nanti setelah ibu mengecek kembali tensi, misalkan sudah turun lagi mendekati normal, ibu bisa menggunakan garamnya. Kalau misalkan kisaran di tensinya di 150 itu ada sekitar 1/4 sendok teh bu. Jadi cuma sedikit lah bu, cuma 2 gram bu. Kalau misalkan udah mendekati normal dari 140/80 itu bisa setengah sendok teh atau kurang lebih 4 gram. Itu tuh dari per hari bu, bukan dari satu masakan gitu. Jadi mungkin sekarang dihindari terlebih dahulu. Jadi nggak apa-apa ya bu ya, agak-agak hambar juga meskipun saya pengen sembuh. Iya itu intinya terlebih dahulu ya bu ya. Mungkin ada ditanyakan lagi bu? Ya sudah Neng. Sudah, baik. Nah mungkin saya di sini akan sedikit mengevaluasi ya bu, supaya ibu nantinya tidak simpang siur sharing ilmu dari sayanya, sedikit sharing ilmu dari saya mengenai penyakit hipertensi, diet pada penyakit hipertensi. Yang ibu tangkap selama saya penjelasan tadi, mungkin bisa ibu ucap kembali bu, apa saja? Yaitu garam dikurangi ya sekarang. Iya betul. Terus kalau misal itu banyakin makan yang berkalori. Terus sayur buahnya Ya, juga ya sayur bu, sama buah, buah-buahnya ya. sekarang. Terus dikurangi kayak minuman, kopi, terus Rokoknya. kecap, ya rokoknya. Iya betul bu, seperti itu. Karena nantinya salah satu hipertensi itu menjadi salah satu penyakit pendorong penyakit lainnya seperti penyakit jantung, DM dan ginjal dan lain sebagainya ya bu ya. Nah mungkin ini di sini saya akan sedikit menyimpulkan kembali. Mungkin ibu kan tadi menderita penyakit hipertensi ya bu ya. Masalah gizinya itu tadi ibu ada 4. Yang pertama itu gizi kurang, kemudian yang kedua itu tadi ini pola makan yang salah, kemudian aktivitas fisik yang kurangnya karena hanya dari ke pasar saja ya bu ya. Kemudian yang ketiga itu yang tadi aktivitas kurang. Yang keempat itu kemudian asupannya masih kurang ya bu ya, asupan oralnya masih kurang. Kemudian di sini ibu menggunakan diet garam rendah garam 1 ya bu ya. Tujuannya supaya asupan ibunya seimbang, supaya nantinya ibu normal kembali berat badannya ya bu ya, supaya mendekati normal setidaknya ya bu ya. Kemudian pola makannya sesuai dengan gizi seimbang. Mungkin seperti itu ibu. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, nanti di sini ada kontak WA saya ya bu. Boleh ibu di sini ibu bisa menghubungi gitu ya bu, kalau misalkan ada yang ditanyakan. Kalau misalkan ibu kira-kiranya mau ke sini lagi atau misalkan nanti saja kita kontak-kontak terlebih dahulu bu? Kontak saja lah Neng. Kontak saja terlebih dahulu Nanti ya bu. kalau misalnya ini saya datang ke sini lewat WA gitu ya. Iya, nanti kasih tahu saja ya bu ya di WA. Kalau ada apa-apa ibu boleh menghubungi saya melewati WA gitu ya bu ya. Mungkin ini bisa dibawa bu ibu. Oh iya, kemudian ini juga ada sedikit edaran karena sekarang masih masa COVID-19 ya bu ya. Di sini masih tetap harus jaga diri dan jaga sesama. Nah di sini ada beberapa poin penting untuk menjaga diri kita dari virus COVID-19 ya bu ya. Nah di sini tetap menggunakan masker, kemudian jaga jarak aman dan cuci tangan menggunakan air mengalir serta sabun setelah dari luar rumah. Nah bisa mungkin ibu tetap diterapkan meskipun sekarang sudah masa new normal ya bu ya. Nah ya mungkin ini bisa dibawa juga bagi ibu ya bu ya. Nah kalau misalkan ibu ada yang menanyakan lagi, enggak, kalau misalkan udah aja. Nah ya, semoga bermanfaat ya bu ya. Ya mohon maaf sebelumnya ya bu kalau misalkan masih kurang dan informasinya. Makasih Neng. Iya sama-sama ibu ya. Enggak ibu, sebelumnya ditunggu kalau misalkan ada yang ibu ditanyakan ya bu ya. Baik. Iya ibu, terima kasih banyak ya bu ya.